wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa kum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait Bang Rudi dan istri, mudah-mudahan beliau berdua keluarga diberkahi Allah, karena kita hadir ya pagi ini semua dalam rangka untuk thalabul ilmi, satu amal yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ustaz Nisan Fadil, guru kita, mudah-mudahan biasa diberikan kesehatan, keberkahan umur dan manfaat ilmunya. Ustazah dan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ini pada kemana Bude? Si Tita kemana si Tita ini? Wesan ya? Baik. Mohon izin pada kesempatan pagi ini saya ingin bicara tentang pertanyaan yang di grup. Belum sempat saya jawab. Ustaz Bisan juga nggak kober jawab, kayaknya lagi uplak ngurusin yang lain. Tentang musik ya, adat dan syariat. Kita kudu bisa paham ini supaya jelas, kira-kira begitu. Apa hukumnya musik kan begitu ya? Jadi saya tahu banget ya orang gede dengan musik, kekayaan pamilis begitu ya, Baji ya. Emang tuh pamilis Baji? Bumilis itu kan. Iya. Ya kalau yang rada-rada ya gimana gitu ya, organ tunggal dah gitu begitu ya. Kalau nyunat ngawinin. Nah, para ulama jawab musik itu sebenarnya punya mubah. Mubah itu ibah alias jaiz alias boleh. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad datang ke Yathrib. Yathrib itu di mana, Bude? Dari Cikokol mana? Bujung. Datang ke sana, lah emang udah ditungguin Nabi ke sono kan ya, udah pada siap. Itu disambut dengan rebana. Walla al-badru alaina min sani, dan seterusnya. Udah begitu baik. Loh kalau diterusin ya habis waktunya. Iya. Lah itu musik bukan? Ada ketimpringannya. Ya. Menandakan bahwa Nabi tidak melarang. Yang kedua, Nabi pernah ngajak Aisyah. Aisyah itu siapanya? Aisyah siapa? Kalau belahnya. Aisyah itu istrinya ya. Kalau Saudah siapa Saudah? Serius ini? Saudah binti Zam'ah siapa itu? Ketika Nabi ditinggal sama Ibunda Khadijah, terus nikah sama siapa tuh? Saya lupa, orang sini rendah hati ya. Oh iya, orang sini rendah hati, semua ditanya nggak bakal jawab. Takut ria katanya. Karena marah, ada bingung juga. Itu Saudah binti Zam'ah itu istri kedua setelah Bunda Khadijah wafat. Jadi setelah istrinya wafat. Begitu Bang Rudi ya. Kita laki-laki kadang-kadang suka semua kita bayar. Bini kita masih ada, masih utuh, udah teradahan baik.
Padahal mah kalau ngikutin Nabi mah, Nabi istri pertamanya dulu wafat, lalu baru Nabi tinggal. Yang kedua, kadang-kadang kita laki-laki egoisnya apa? Lah kalau Nabi nikah setelah Bunda Khadijah wafat sama Saudah, umurnya ada yang bilang 60, ada yang bilang 50. Udah gitu badannya gemuk banget. Ilok ada yang mau, kita laki kawin sama perempuan umur 60 badannya gemuk, ilok ada yang mau. Ada bayi. Baju umurnya berapa? Umurnya berapa aja? 50 ya? 58. Ya rasa-rasanya mah kalaupun ada juga iya bagaimana? Iya udah bagaimana gitu. Ibarat mah PLN mah apa namanya USB-nya udah kurang. Udah strumnya udah ada gimana? Iya. Jadi ketika Bunda Aisyah diajak oleh Nabi jalan, itu ternyata di sekitar Masjid Nabawi itu ada orang-orang Habasyah, orang-orang yang kulitnya gelap ya, alias hitam gitu. Itu lagi main musik sama main silat, main bela diri. Ya. Nabi ngajak lihat pada main musik, main bela diri. Kalau musik haram, Nabi larang. Itu ya, larang Nabi. Maka ulama mengatakan hukumnya mubah. Mentahkan jadi haram, kenapa? Ada yang bilang musik haram, benar. Ada jamaah saudara-saudara kita yang tergabung dalam jamaah salafi yang kalau pakai celana celananya ke ini isbal ya, ke atas, terus lihiyahnya rada panjang gitu, ini rada itu juga banyak sujud ya, jadi itu mereka menganggap bahwa musik itu haram ya. Tetapi ternyata jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya mubah. Kenapa musik menjadi haram? Ya, maka salah satu ulama menjawab, jadi kalau tidak ada 5 hal ini, musik menjadi boleh. Siapa yang ngomong ini? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa kontemporernya. Terus bagaimana yang bisa menjadi boleh itu? Pertama, jangan ada yang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu bukan laki bini uplek nyampur, itu gak boleh. Maka musiknya yang tadinya halal nih jadinya haram. Haramnya bukan pada musiknya, karena tadi ada ikhtilat, baik penyanyinya sama pendengarnya atau pendengarnya sama penyanyinya. Cuman kalau saya perhatiin sih kayaknya begini ya keadaannya ya. Jadi kalau ada musik begitu kan, laki bini, emang laki bini main musik? Kan kagak, paling lakinya doang, yang nyanyi bininya orang kan gitu ya. Berarti masuk, dia gak boleh nih masuk situ. Selama itu nggak boleh. Yang kedua, musik boleh ya apabila di dalamnya tidak ada hal-hal yang memabukkan, tidak ada miras. Ibu udah dengar kali ya, di Indonesia akan ada investor miras. Miras itu apa sih? Minuman beling kali itu ya, membuat kolar kali ya. Nabi menyebut miras itu dengan istilah Ummul Khobais. Apa Ummul Khobais? Ummul Khobais itu induknya segala dosa. Bab orang kalau udah minum minuman keras, mohon maaf Bu, kemarin itu di Jakarta ada kafe jam 2 malam, polisi datang, lah polisinya minum miras. Ya pistol yang harusnya buat nembak penjahat, bisa nembaknya boleh. 4 orang ditembak. Yang lucu, yang mati tentara 1. Waduh, itu sewot banget tuh sebenarnya itu komandannya ya. Kurang asem, kurang gula, kurang micin ini. Anak buah gua ditembak. Ya cuman mau marah lah kagak enak juga. Lah tentara ngapain disiksa gua begitu? Ya kalau tentaranya di musola marah rasanya diurus itu. Itu kenapa sih polisi nembak 4 orang yang kagak bersalah sama tentara? Gara-garanya
Saya pernah baca di online, media online di Lampung, mohon maaf ya. Ada, mohon maaf, anak laki, mohon maaf, menzinai emaknya. Padahal emaknya kagak muda-muda amat ya juga emak. Ini mau berita ya? Ya dah, duduk tuh ada gengson. Kenapa si anak laki kok tega menzinai emaknya? Rasa-rasanya mah kalau dia normal, jadi pikirannya nggak dimasukin nama miras, mustahil. Betul nggak? Mustahil lah. Yang namanya anak mustahil, nggak mungkin. Ya, gara-gara miras. Ya, gara-gara miras lagi. Nah kejadian ya di Jakarta itu, oh maaf ya, anak kandungnya digetok. Anak punya segini digetok palanya. Gara-gara bapaknya minum sama apa namanya judi. Mati lah bocah, mati. Digetok alu lah mati. Kalau getok tahu mah ya masih mendingan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, musik boleh asal di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang memabukkan. Tadi yang pertama apa? Tidak ada ikhtilat. Yang ketiga, musik boleh apabila yang memainkan musik dan yang menyanyi tertutup auratnya dengan baik. Cuman ini juga rasanya mulai susah ini nyari yang begini ya. Saya kadang-kadang mohon mabuk. Kalau jam 8, jam 9 sih masih posidahan. Kalau jam 10 ke sono. Ini bukan segitu. Tergantung yang minta lagunya. Lalu ilok kosidahan nyanyi lagunya kucing garong malah kagak pantas-pantas sama ya. Tapi ini bisa terjadi. Ibu kenal tuh yang di YouTube yang namanya Zuleha, kenal nggak Zuleha? Empocole yang dari Pandeglang. Baca YouTube makanya paketnya habis musik. Itu lagunya mah masya Allah isinya Quran sama hadis. Lah yang nyanyi pakai kerudung sih. Lo kerudungnya udah kayak lepet Cianjur. Lepet bener. Mau goyang. Coba dah cek ntar di sini ngaji ya. Juleha buka dah. Ketemu Pak. Yang begini nih entahkan kagak boleh. Yang tadinya musik boleh jadi kagak boleh. Buka, ayo buka. Yang jadi mentahkan nggak boleh, yang boleh tadi juga dia kagak boleh. Yang ketiga, yang keempat. Mengapa musik yang tadinya boleh hukumnya malah kagak boleh? Isinya bernuansa satu syirik, yang kedua isinya itu adalah apa namanya lumazah, dan yang ketiga isinya adalah apa namanya, mohon maaf, jorok. Lah masa lagu judulnya Membita Cinta Satu Malam, itu kan ngajarin bocah cinta mah gak usah bertahun-tahun lah, semalam bahaya, murah gitu ya. Hah? Ada kan begitu? Itu mentahkan nggak boleh, akhirnya hukumnya menjadi tidak mubah lagi. Kemudian tadi ada upaya, ada nuansa syirik, lagunya ada menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, tadinya musik itu hukumnya mubah, lalu tidak menjadi haram, minimal makruh, dikarenakan karena apa namanya, musik-musiknya itu hampir 100% mengikuti kaum yang lain. Ya, jadi sama sekali nggak ada nilai-nilai Islamnya sama sekali. Nah, itu mentahkan jadi nggak boleh. Selama itu nggak ada, lah boleh. Contohnya siapa? Nasyid. Lah boleh, bukan hanya boleh, dakwah, bukan hanya dakwah, jihad melalui suara. Ibu kan tahu kan Raihan? Itu bukan hanya boleh, harus. Karena ada kalanya orang didakwain pakai kayak gini kagak mempan. Tapi begitu dengar Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Rehan tuh lagunya. Atau lagu haji. Bagaimana lagu haji tuh? Bagaimana itu lagunya? Iya, pergi haji. Bukan gitu deh ya. Itu luar biasa. Nah, yang rada bingung menghukumi itu lagunya, musiknya Bang Haji Roma Irama. Itu rada bingung hukumnya bagaimana. Dibilang kagak boleh, boleh, isinya cakep. Tapi dibilang boleh, di belakangnya ada yang begini-begini.
Lah orang nggak ngelihat omaknya, yang belakangnya apa namanya itu? Soneta femina. Orangnya kayak Mama Bita, kinclong-kinclong, tinggi-tinggi. Soneta girl ya. Iya, pokoknya yang di belakang kan bikin grup juga tuh yang latarnya kan, penyanyi latarnya kan bikin grup juga, suka dipanggil juga. Orangnya cakep-cakep, ya tinggi-tinggi. Lah jangan kata yang muda lah, saya juga yang tuaan begini juga ngelihat begitu mah resep. Iya. Jadi pertanyaan Posaroh kemarin terjawab ya. Apa hukum musik? Apa jawabannya? Boleh, tapi bisa menjadi haram apabila ada 5 hal tadi. Selama itu tidak ada, boleh musik. Kosidahan ketempiringan di masjid, jamaahnya ibu juga. Ya dana kemana nih ya? Orang ngumpul-ngumpul ini masjid. Itu le boleh, bahkan kudu begitu supaya pada nyumbang kan gitu ya, mesti jaga kajian. Jadi udah nyanyinya dana baik udah. Jelas satu itu poin yang pertama. Yang kedua, kemarin berikutnya adalah adat. Apa hukum adat? Al-adat. Al-adat itu kalau bahasa yang sarapannya rotinya habit. Kalau bude kan makannya gengsot. Ya, adat baik udah. Adat tuh kebiasaan. Satu perbuatan yang disepakati oleh sekumpulan orang dan orang-orang itu sepakat itu baik kata. Apa hukumnya adat? Di dalam fikih disebutkan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ma hukmuhu, apa hukumnya? Sama kayak musik. Bisa mubah, bisa haram, minimal makruh. Jadi Islam itu tidak hitam putih haram pokoknya, enggak. Ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Contoh adat yang mubah bagaimana? Lah banyak. Ya bukan hanya mubah, malah mustahab. Mustahab itu apa? Dianjurkan, pahalanya gedean. Kalau mubah kan pahalanya kecilan, ini gedean. Contohnya kan sering saya ngomong. Apa itu contohnya? Contohnya kita kalau yang perantau pulang kampung mersenin. Kalau nggak ada hadisnya innal mersenina toyibun, nggak ada hadisnya. Yang ada tentang infak, tentang zakat. Mersenin nggak ada. Iya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ponakan saya dipersenin, itu mustahab. Padahal itu kebiasaan. Bahasanya juga beda-beda. Orang Cina bilang angpau, orang sini bilang mersenin. Bener ya mersenin? Orang sini apa bang Sila? Persen. Orang Jawa bilang mecingin, budeh ya. Alah, Jawa mana? Mecingin namanya. Mecingin. Iya. Iya, nyekel, bekelin. Ya pokoknya istilahnya apa? Kayak yang penting intinya orang merantau lama, ya pantas-pantasnya mah kecipratan kebahagiaan supaya ponakannya doain kita. Kan kalau yang nggak pernah ngasih malah disumpahin. Mencing tabrak motor be sore. Itu adat. Baik itu, bagus. Teruskan. Bahkan bisa menjadi mustahab. Contoh yang lain lagi, apa itu adat? Apa itu kebiasaan yang boleh ya, adalah ketika seorang laki-laki mau nikahin wanita, ada uang dapur. Dalam aturan agama nggak ada syariat innal uang dapur toyibun, nggak ada. Ini mah disepakati. Orang sini ada ya bang ya? Iya harus. Bukan serahan. Sebelum apa uang dapur itu apa namanya? Benar ya? Iya, kalau sini uang belanja kawin lah bilangnya. Iya, uang belanja kawin kayak uang belanja apa deh? Serahan ya? Iya, udah pokoknya begitu dah. Iya kan pihak perempuannya bakal masak 2 hari, lelok ditanggung diri kan berat ya. Nah, ke dapurin. Kalau mas kawin mah lain lagi. Mas kawin lain lagi. Lain. Kawin itu mah.
bawain duit lain lagi. Apa? Sama. Istilah beda-beda istilahnya. Iya, istilahnya beda-beda. Ya. Walaupun nanti ada masalah. Masalahnya di mana? Lah kagak jadi bagaimana uang dapurnya? Iya kalau ngasihnya 1 juta mah. Lah kalau ngasihnya 30 juta, lah dapat kambing 3. Motor 3 itu. Apa mau diambil lagi? Tergantung niatnya. Waktu mau ngasih uang dapur niatnya apa? Kalau diniatin sedekah, ya nggak usah diminta lagi. Toh udah dapat pahala. Kan ada nggak orang nikah nggak jadi? Ada. Saya kemarin. Ada si Prasetyo, siapa namanya? Piki Prasetyo. Kan 2 hari lagi kan? Iya. Mau akad kan? Iya, iya gak jadi maksudnya. Iya gak jadi. Saudara saya udah lamaran, udah dibawa duit, nggak jadi. Gak jadi tuh ada. Pulangin duitnya. Itu masih mending. Ada saya ngeliatin sendiri langsung. Orang Serang sama orang Lampung. Yang perempuannya Serang, cowoknya orang. Lah bayangin Bu, penghulu udah siap kayak gini, udah kayak saya penghulunya udah siap. Lah penghulu kan nanyain gitu. Ya, nanyain karena semua tadinya nggak ada yang negatif thinking, pokoknya semua apa adanya terjadilah. Begitu hari haknya, cowoknya datang, ini ceweknya kagak ada di tempat pernikahan. Lapor ke polisi, dicariin nggak ketemu juga, polisi juga nyari dan sebagainya. Akhirnya ketemunya setelah 1 hari, ternyata di rumahnya yang dulu demen sama dia. Mantannya. Memang nggak, iya, emang nggak diapa-apain. Ya mungkin namanya anak perempuan masih muda kali ya. Jadi mengikuti perasaannya aja gitu, nggak mikirin orang lain pada bingung kan. Pokoknya dia pengen ini kali. Akhirnya karena pernikahannya diundur besoknya, tapi nggak rame-rame, bener keluarganya aja. Bisa terjadi. Atau yang seperti yang di YouTube juga kan, si suaminya meninggal kan, ada. Jadi bisa saja terjadi apa-apa. Tapi tadi adat yang tadi itu baik. Itu baik. Misalnya lagi yang lain. Saya masih ingat dulu waktu khutbah pertama di Masjid Darussalam. Tahun berapa tuh Bang? 92 ya lihat. Enggak ada lewat. Lewat ya. Bulan 2 orang kita habis kuliah, saya masih bujangan. Ya, belum, saya masih bujangan. Dulu kan sekolah bareng sama Misan saya dulu. Saya habis khutbah, lah bingung saya pulangnya. Bagaimana bingungnya? Lo orang baris, ya Allah, lah panjang bener. Salaman. Hah? Salaman. Iya, lah kita ustad nggak salaman kan nggak enak juga ya. Ya kita ikutin salaman, sampai keringetan ya loh. Mana perut udah lapar. Tapi bagus itu adat. Apa bagusnya? Dosa min muslimaini fayatasafahani illa ghufirallahu hatta yatafarraqa. 2 orang Islam salaman karena Allah, maka dua-duanya dosanya digugurkan. Jadi waktu itu saya kan habis khutbah ngomongin orang banyak, insya Allah diampuni dosanya. Terus yang orang-orang lain juga orang sini juga pada salaman. Ya, jadi istilahnya pada berguguran dosanya. Itu kebiasaan ada. Tidak ada perintahnya habis Idul Fitri ya, ba'dal Idul Fitri wajib 'alal muslim fayasafafahani bainahu. Mereka harus bersalaman setelah itu. Enggak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya dalil umum. Pokoknya salaman gugurin dosa. Tapi itu kebiasaan di Masjid Darussalam dulu. Masih ada sekarang, Bang? Ya berarti itu cakep. Yang lain lagi di kampung. Kalau Idul Fitri, ini di kampung saya ya, waktu saya masih SD. Kalau habis sholat Id, yang laki-laki pada kumpul di musola, di langgar. Terus emak-emaknya bawa ketupat. Selamatan sama di situ doain makan bareng. Rasanya itu sampai tua sampai sekarang masih kerasa banget. Makanya kayaknya belum sempurna kalau lebaran belum makan itu kayak gitu. Masih di sini nggak ada gitu nggak? Di sini ada Bang? Itu adat kebiasaan. Jadi intinya kalau mau dicari adat-adat itu yang baik-baik banyak. Bahkan bukan hanya mubah, dianjurkan. Nah lalu yang kedua, adat juga bisa menjadi haram, minimal makruh. Yang tadinya boleh bisa jadi kagak boleh. Contoh, adat yang bisa memudorotkan dirinya dan orang lain. Ada hadis yang bunyinya la dororo
wala dirar. Jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Contohnya apa? Mercon. Ini adat orang Betawi, saya kira ngawinin mercon, nyunatin mercon, lebaran mercon, pemilihan lurah mercon. Apa be mercon? Ya, jadi kita kan. Setelah saya pelajari apa sih filosofinya, oh ternyata saya paham, baru ngerti gitu. Di Betawi ini kan terdiri dari unsur-unsur budaya yang tidak satu, banyak. Ada Arab, ada Cina, ada Portugis tuh. Di daerah Jakarta Utara itu ada keroncong namanya keroncong Portugis. Keturunannya masih ada Portugis. Nah, salah satu warisan budaya orang Cina adalah tadi di samping barongsai adalah mercon. Apa sih mercon tujuannya? Ternyata filosofinya setelah saya pelajari, oh mercon itu suara yang menggelegar. Jadi kalau ibarat orang Islam selamatan, karena roh-roh jahat itu kalau ditabuin mercon itu mereka kabur rohnya. Oh begitu maksudnya. Ini ada ngusir dah istilahnya. Ngagetin ya biar setan demitnya pada ngacir kemana gitu. Nah tapi dalam pandangan Islam budaya ini yang tadinya mubah bisa menjadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tadi memudorotkan diri dan orang. Iya kalau timbang merconnya segini mah, lah ibaratnya ya, lah bocah segini juga bisa kali dilempari. Lah kan kadang-kadang mercon ada sepala bayi, bisa gede ini nih. Iya kalau dianya sih sehat, ya orang dia masih muda. Tapi kan di belakangnya ada Nyai Marpuah yang lagi kembang kempis ininya, gantungnya. Begitu mercon yang segede pala bocah, bluk, tepar itu Mama Marpuah. Kalau jotan, ya mana nggak ada yang tahu. Jadi bikin pakai remote biar bikin suaranya. Dia mau diumpetin di mana aja suaranya gede banget. Ya. Itu salah satu contoh adat itu dalam pandangan Islam itu sebetulnya boleh, tapi juga bisa menjadi tidak boleh. Ada seperti itu. Nah, poin yang ketiga terakhir, syariat. Tadi kan musik, adat dan syariat. Syariat itu adalah pengertian gampangnya sistem hidup atau cara yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hidup manusia. Itu syariat, pengertian sederhananya. Terdiri dari berapa syariat itu? Dari 5 unsur. Di dalamnya syariat Islam itu ada 5. Pertama akidah. Yang namanya syariat pasti bicara akidah, tauhid, iman, supaya orang itu, manusia itu hanya menuhankan Allah. 1. Yang kedua isinya ibadah. Syariat itu isinya ibadah. Rukun Islam yang dari syahadat, sholat, zakat, puasa itu adalah ibadah. Ya. Nah, yang ketiga, syariat Islam itu isinya muamalah. Apa muamalah? Pergaulan. Harus diatur dong. Ya kan? Kita boleh bergaul dengan siapapun. Kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa bunyinya? Ya Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku supaya saling kenal. Ini aja ada 3 suku nih. Sunda, Ustazah Sunda, Jawa, budaya Betawi. 4 Padang. Punya kelebihan masing-masing. Sunda suka daun, Jawa jago wayang, Padang pandai dagang, Betawi betah di wilayah, orang nyingser-nyingser, ngejeblok baik di situ, ngejublek baik. Palembang, oh ada 5 di situ. Itu harus diatur. Bagaimana kita punya tetangga orang kafir, bagaimana kita punya tetangga sesama muslim. Kita harus siap bertetangga dengan siapapun, lintas agama, lintas. Ada aturannya masing-masing. Kalau yang makanan tidak disembelih, makan. Pemberian orang-orang di luar Islam, makan. Wengsot kasih makan, ya. Lontong kasih makan. Tapi kalau sembelihannya sebaiknya nggak usah dimakan. Karena salah satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang beriman adalah
yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tapi tetap kita kebalikannya ngasih rengginang ke dia, apa sebaliknya. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang ibadah, kita kasih tahu, maaf ya Pak, sebagai tetangga saya menghormati, tolong jangan ikut-ikutan ibadah sama kami. Ketika mereka ibadah, kita juga nggak boleh ganggu. Karena saya pernah bilang, orang namanya toleransi itu persis minum air ini ya. Emang saya lagi haus ini. Saya minum air, misalnya Bang Rudi minum kopi. Ayo Bang Rudi, kita sama-sama minum ya. Tapi jangan campurkan kopi ke air saya. Saya nanti mules karena nggak suka kopi. Toleransi juga begitu. Kita boleh tetangga kita orang Buddha, orang mana. Yang penting tadi, ketika mereka sering ibadah, nggak boleh ganggu. Tapi jangan juga kita jagain, enggak lah, cupar amat kita jagain orang-orang lain ibadah. Mereka juga nggak boleh ketika kita sedang ibadah, nggak ganggu. Itu syariah isinya yang kedua, yaitu yang ketiga. Apa tadi? Yang pertama apa syariah isinya? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah pergaulan. Yang keempat, isi daripada syariat Islam itu adalah jinayah. Jinayah itu apa? Hukum-hukum pidana. Ada aturannya semuanya. Kalau nyolong ada aturannya. Zina ada aturannya semua. Semua ada. Yang kelima ada yang namanya siasah politik. Jadi dalam syariat Islam itu diatur bagaimana berpolitik. Yang keenam, dalam Islam itu ada yang namanya daulah, kenegaraan. Jadi semuanya ada aturannya. Maka ketika kita memahami syariat Islam hanya separoh, maka biasanya orang itu kadang-kadang seperti yang pernah saya tulis di Facebook, Islam itu ada 3 macam. Ada Islam beneran, ada Islam musiman, ada Islam musingin. Siapa orang Islam musingin? Yang memahami syariat Islam cuman sepotong-sepotong. Dia pahamnya Islam itu cuman apa? Cuman ibadah doang. Lalu dia bilang, enggak ada Islam hukum rajam, hukum potong, enggak ada itu. Itu syariat enggak ada di Islam. Ya ente kagak paham. Enggak ada Islam politik. Ya karena dia enggak paham. Kalau dia memahami Islam secara utuh, persis seperti tukang gajah. Kalau tukang gajah ditanya, "Bang, gajah itu apa?" Gajah itu meliputi kaki, kupingnya yang daplang, tinggi badannya, gadingnya, warnanya putih. Tapi kalau orang yang nggak tahu gajah ditanya gajah, "Bang, gajah itu apa?" Gajah itu yang kayak kipas. Ya ente taunya gajah itu kupingnya doang. Jadi kalau yang tahu semuanya, maka jawabannya juga pasti komplit. Nah itulah syariah Islam, terdiri dari 6 ya, tadi saya maaf lupa, bukan 5 tapi 6. Sebenarnya dengan paham ini kita tidak menjadi orang yang tadi, yang musingin orang lain. Jadi 3, hukum musik, hukum adat, dan syariat Islam. Oke, saya kira itu. Selebihnya, Bu Haji barangkali mau nanya, Bude mau nanya silahkan. Siap. Assalamualaikum. Ngumpulin sodakoh terus itu sodakoh itu namanya kan kita kasih saudara tapi yang memang dia nggak mampu. Iya. Lah itu mah bukannya boleh, emang dianjurin bener. Di surat Al-Baqarah ayat 177, kita tuh sedekah yang diutamakan itu sama orang tua. Urutannya 1 orang tua, 2 keluarga, baru al-yatama, masakin, dan seterusnya. Jadi kalau orang tua boleh dikasih sedekah, yang nggak boleh orang tua dijakatin. Ya, sedekah itu kan definisinya kullu ma'rufin, semua yang baik namanya sedekah. Sini kalau ada yang kalau sedekah kalau orang tua kan kewajiban, ya saya paham itu kewajiban. Maksud saya ini bukan buat orang tua, kan saudara. Ya, saudara itu diutamain. Jadi kalau saya pernah ngomong itu, kalau yang cakep mah kita di rumah punya kotak sedekah keluarga masing-masing. Tiap pagi habis subuh sebelum syuruk masukin tuh duit 1.000.
Iya, karena nanti malaikatnya datangnya pagi. Itu hadis sesuai ya. Tiap pagi malaikat datang ke rumah orang beriman masing-masing. Tugasnya ngedoain. Nah, yang pagi itu bersedekah, didoain, ya Allah berkahi rezeki dia, berkahi usaha dia dan seterusnya. Pagi. Nah, jadi pagi isi sebulan kan 30.000 tuh. Nah, nanti dibuka kasih saudara kita. Begitu. Saya belajar begitu. Hah? Lama ya? Ya kita ngambil ininya, ngambil berkah doanya malaikat tadi. Ya sebetulnya sedekah mau boleh sekalian, 10 juta sekali boleh, cakep. Cuman kita ngambil berkah tadi, doanya. Jadi kita setiap hari harus meeting aja gitu. Ini emaknya Tita ya? Iya. Oh iya. Mertuanya. Mertuanya? Oh itu orang Jaren ya? Enggak, maksudnya setiap hari tuh kita ngisi ya, di rumah atau di masjid. Di rumah, Kalau di rumah. masjid kamu enggak. Boleh, di mana aja sih Iya, boleh. maksudnya Kalau kan kita kudu harus tahu gitu ya. Iya. Jadi kalau Ini kan setiap Madini ya sholat subuh sebelum Iya, sholat subuh iya, langsung kayak kota. gitu. Udah. Boleh, ya begitu boleh. ya udah harus Kalau itu kan nanti tahu namanya. itu emang buat masjid. Tadi kan Bude buat saudara. Maka mendingan lah jangan kotaknya kita taruh di masjid. Iya, kayak Nanti digotong tiap bulan. biar jiwa-jiwain. Biasakan sih kalau anak-anak tuh punya kaleng kotak sendiri. Iya. Bulan sekali saya ajak anak-anak. Ke panti asuhan, ya begitu. Itu lebih bagus lagi ngajarin anak. Begitu Bude ya? Siap. Baji. Itu menanya Pak Ustaz, Nah. masalah lingkungan kayaknya. Ayo, Lingkungan. makanan. Makanan. Ya, soalnya gini, Ustaz bilang tadi makanan yang disembelih atau tidak sembelih. Bagaimana tuh makan-makan di pasar itu kan nggak tahu kita tuh. Pasar mana? Ya, kalau daging. Oh, pasar mana aja ya? Nah, daging ayam. Ya. Dalam fikih Kita kan nggak untuk tahu dipotong bagaimana. ya untuk menetralisir ya yang belum jelas disembelih atau tidak dengan baca masalah, maka kitanya yang baca bismillah. Bismillah. Udah daging itu bukan bismillah gitu. Iya, walaupun kita nggak tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang paling afdol kita pastiin. Ya kalau beli ke orang yang kita tahu dia pasti motongnya baca Bismillah. Nah, sekarang Bahkan kita kudu rewel. Kalau di tukang itu kan, Bang, baca Bismillah udah belum? Baca Bismillah jangan lupa ya. Begitu. tapi kalau umpamanya kita makan di restoran-restoran Ya tadi, kita nggak tahu. kitanya yang baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di luar negeri, ya, ada yang sudah keluar. Mabita pernah keluar negeri? Ada saya tuh banyak tuh makan. Lebih susah tuh kan? Nanya juga kagak enak. Iya. Jangan nyari yang masakan mereka. Enggak ada, susah betul. Cari warung Padang. Oh, kalau ada sih nggak bisa. Enggak ada ya. Ya udah bikin mie aja udah. Makan buah. Ya tadi baca Bismillah yang penting. Bismillah ya. Baca Bismillah. Minimal itu batas minimalnya. Boleh. Ya, udah apa? Ini dengerin aja. Oh, dengerin aja. Nanya Pak Ustaz. Ya. Ustaz Ani. Ada seorang udah ketahuan salah dan memang dia harus dihukum. Ya. Nah, tapi dibayarin. Akhirnya nggak jadi dihukum, gimana hukumnya? Wah. Orangnya nggak jadi dihukum. Karena dikasih uang tuh, misalkan Oh, aparatnya. Itu gimana hukumnya? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok sama yang nerima duitnya sogokan dua-duanya neraka. Tergantung jumlahnya, makin gede nerakanya makin gede juga. Memang suka ada sih kayak gitu. Suka kejadian. Kalau orang kecil kan susah. Contohnya begini, contohnya. Kenal novel Baswedan nggak? Itu kan disiram ya. Iya, iya. Mukanya hancur kan? Ibu tahu nggak tuntutannya berapa? Setahun. Tapi yang nyolong apa gitu ya, sampai 6 tahun. Nyolong apalah gitu. Jadi nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Ya karena ya tadi kadang-kadang hukum itu tidak semata-mata hukum, tapi ada pengaruh dari luar. Jadi yang harusnya berat bisa jadi ringan, yang kudunya ringan kadang-kadang diberat-beratin. Ini Habib Rizik nih, ini kalau dituntut nih bisa gede ini. Kalau nggak ada salahnya, lah dia selalu udah bayar 50 juta kan? Ya andai pun salah lah, salah di kita ya. Tapi nanti coba lihat, pasti tuntutannya gede. Karena tidak murni, ada kadang-kadang hukum tidak murni tadi. Suka ada pengaruh.
Saya cuma iya nanti dah. Ya begitu. Ada lagi? Ada. Pas. Baik. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.